Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Kasmita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah kepemimpinan. Adapun materi pembelajaran dalam setiap pertemuan kita adalah sebagai berikut. Pada pertemuan pertama mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemimpin dan kepemimpinan. Pemahaman tersebut antara lain tentang tupoksi kepemimpinan di dalam organisasi, di mana kita akan melihat pengertian tupoksi itu sendiri dan bagaimana kehadiran tupoksi dalam suatu organisasi sektor publik. Selanjutnya, pemahaman terhadap manajemen dan kepemimpinan, kita akan banyak flashback ke pelajaran mata kuliah sebelumnya mengenai manajemen. Dan yang terakhir mengenai pemahaman terhadap kriteria kepemimpinan. Ada banyak kriteria kepemimpinan. Di sini kita belajar dari banyaknya kriteria tersebut yang manakah yang paling efektif. Pada pertemuan kedua ini, kita mengharapkan mahasiswa dapat mendeskripsikan fungsi dan peran kepemimpinan. Di dalam suatu organisasi terdapat tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai ataupun karyawan, termasuk pemimpin. Di sini kita akan mengidentifikasi apa saja tugas pokok dan fungsi pemimpin dan keterlibatannya dalam berbagai dimensi pekerjaan. Pada pertemuan ketiga, kita mengharapkan mahasiswa dapat mendeskripsikan pendekatan-pendekatan kepemimpinan organisasi dan tim kerja. Di dalam suatu organisasi terdapat beberapa kepala yang berbeda dari ide dan pengembangan diri juga berbeda. Maka dari itu diperlukan pendekatan kepemimpinan kepada ide-ide dan karakter yang berbeda ini agar tujuan organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya di pertemuan keempat, diharapkan mahasiswa mampu memahami perkembangan teori kepemimpinan. Mengapa kita harus memahami teori kepemimpinan? Adalah agar kita mengetahui sejarah atau asal-muasal serta perkembangan kepemimpinan. Dan teori akan membantu kita dalam penyelesaian masalah. Di pertemuan kelima diharapkan mahasiswa dapat mendeskripsikan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Menurut Toha pada tahun 1995, gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok, membentuk gaya kepemimpinannya. Pada pertemuan keenam, lebih lanjut kita berharap mahasiswa mampu memahami kesesuaian gaya kepemimpinan. Semakin Anda berkualitas sebagai seorang pemimpin, semakin besarlah ketergantungan Anda pada karyawan atau pegawai untuk mendukung dan memikul tanggung jawab Anda. Disinilah dibutuhkan kesesuaian gaya pemimpin dengan perilaku individu. Pada pertemuan ketujuh, difokuskan kepada kemampuan mahasiswa dalam merumuskan penyelesaian masalah kepemimpinan pada suatu organisasi.
Bagaimana seorang mahasiswa dapat menyelesaikan masalah pada suatu kasus kepemimpinan? Di sini kita akan banyak memberi contoh-contoh kasus dan bagaimana upaya dalam pemecahan masalahnya. Pada pertemuan ke-8, kita berharap sama dengan pertemuan ke-7 sebelumnya, yaitu penyelesaian masalah kepemimpinan. Di pertemuan ini, kita akan berfokus pada jenis kepemimpinan yang demokratis dan kepemimpinan yang abnormal. Pada pertemuan ke-9 diharapkan mahasiswa mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam perkembangan organisasi dan tim kerja. Kita akan menggiring opini mahasiswa itu sendiri dalam suatu permasalahan agar dapat memahami situasi dan bagaimana cara bekerja dan beradaptasi dalam suatu organisasi. Pada pertemuan ke-10 diharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Bagaimana informasi dan data sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, bukan sekedar rumor dan kabar berita yang menjadi pilihan dalam pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin. Pada pertemuan terakhir, kita berharap mahasiswa mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Dalam kepemimpinan telah kita ulas tuntas sebelumnya tentang pentingnya komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Dalam komunikasi terjalin sebuah hubungan koordinasi dan tetap menjunjung nilai etika, baik itu kita dalam kondisi mandiri ataupun berkelompok. Agar perkuliahan kita tetap lancar, mari kita melakukan kontrak kuliah sebelumnya. Selanjutnya, penilaian hasil belajar mahasiswa, di mana di dalam kontrak kuliah, penilaian hasil belajar mahasiswa adalah kewenangan penuh pada dosen pengampu mata kuliah. Pemberian hasil belajar atau nilai berdasarkan pada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dalam penilaian sikap meliputi tata tertib, etika, kehadiran, dan kerapihan saat tatap muka berlangsung. Hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf A minus, B plus, B minus, C plus, C minus, D plus, D minus, dan E. Menentukan hasil akhir pembelajaran menggunakan rumus. Rumusnya adalah sebagai berikut. Di mana nilai akhir adalah sama dengan 40% dikali total tugas ditambah dengan 20% dikali ujian tengah semester ditambah 40% dikali ujian akhir semester dikali 100 dan dibagi 100. Adapun acuan nilai sebagai berikut dapat dilihat dalam kolom dan tabel di bawah. Untuk nilai A minus, B plus, B minus, C plus, dan C dinyatakan sebagai lulus, dan C minus dan seterusnya sampai dengan E dinyatakan tidak lulus.